Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta menyoroti peredaran beras oplosan yang marak di masyarakat. Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau menanyakan perkembangan. Rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka Jakarta turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Bahrudin dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau Bapisus Ari Marsudianto. Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat penegak hukum dan menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan dan menindak tegas para pelaku. Produksi berpanggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Dan duka mendalam atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gi. Ya, menurut Prabowo, Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kedatangan Prabowo untuk memberi penghormatan terakhir kepada ekonomi senior Kwik Kian Gi. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwik Kian Gi. Prabowo mengisi buku tamu, kemudian menuju tempat persemayaman jenazah untuk memberikan penghormatan pada Kwik Kian Gi. Usai memberi penghormatan, Presiden berbincang dengan keluarga Kwik Kian Gi dan duduk dalam satu meja di dalam ruang duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ya, saya datang hanya untuk menghormati, bela sungkawa ya Pak Kwik, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Pemirsa, seorang pria babak belur dihajar massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di parkiran kampus. Polisi pun datang ke lokasi menyelamatkannya dari amukan massa. Seorang pria babak belur dihajar massa karena kedapatan hendak mencuri sepeda motor di parkiran kampus Al-Maksum, Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Massa tersulut emosi karena geram dengan ulah pelaku. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Stabat langsung mengamankan pelaku ke pos satpam. Sebelumnya, pelaku kepergok warga saat mencuri sepeda motor di parkiran masjid. Melihat temannya tertangkap, dua rekan pelaku yang menunggu di sepeda motor langsung kabur. Kawannya minta kiriman kucing lebih kecil, saya diantar lagi, jumpa sama istri saya melapor ke saya kejar, baru mereka masuk ke tengah, saya tangkap pura-pura menjadi kawannya mahasiswa sini semester 2, sementara di kampus kami tidak ada semester 2. Dari situlah baru kami buktikan, kami periksa, di kantongnya dia marah. Polisi sempat kesulitan saat mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Meski demikian, ia akhirnya bisa dibawa petugas ke kantor polisi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syah Putra Nasution Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kabel lampu penerang jalan terekam kamera warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku nekat menggali tanah demi kabel tembaga. Pelaku pencurian kabel tembaga terekam video amatir warga di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat.
Pelaku membongkar dan menggali tanah di sekitar tiang lampu menggunakan linggis demi mengambil kabel tembaga. Tidak hanya itu, pelaku juga turut menggasak komponen sehingga sejumlah lampu penerangan jalan mati. Menanggapi aksi pencurian ini, Dishub Kota Bandung Panji Karismadi mengungkapkan pelayanan pemeliharaan PJU terus diintensifkan, baik melalui patroli rutin maupun kanal pelaporan dari masyarakat. Hingga kini, Kota Bandung memiliki sekitar 40.000 titik PJU yang dipelihara setiap hari oleh petugas Dishub. Meski dijaga selama 24 jam, terkadang masih kecolongan dengan ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil mewah terjadi di gerbang eksit tol Karawang Barat. Satu orang WNA asal Jepang kritis usai terjepit badan truk yang terbalik. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil mewah bermula saat truk bermuatan tanah melaju dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol Karawang Barat. Saat di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan terbalik hingga menimpa kendaraan yang berada di sampingnya. Peristiwa ini mengakibatkan sopir truk dan sopir mobil mengalami luka-luka. Sementara satu orang lain yang merupakan WNA asal Jepang dalam kondisi kritis akibat terjepit di bagian tengah mobil yang tertimpa badan truk. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 2 jam. 45 di eksit Karawang Barat, kilometer 47 jalur B, terjadi laka lantas di mana truk bermuatan pasir terguling dan menimpa kendaraan penumpang. Untuk supir truk dan supir kendaraan penumpang tersebut sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RS Rosalia. Sedangkan satu orang warga negara asing terjebak di tengah kendaraan dan tadi proses evakuasi sempat berjalan kurang lebih 2 jam mengingat banyak sekali pasir yang menimpa dari badan kendaraan tersebut. Untuk saat ini sudah berhasil dievakuasi, kendaraan sudah dikeluarkan dari truk, kemudian korban yang berada di tengah warga negara tersebut juga sudah dilarikan ke rumah sakit. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menangkap 11 orang dalam razia penegakan ketertiban umum di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Ya, mereka yang tertangkap adalah Pak Oga dan juru parkir liar kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan. Kejar-kejaran antara petugas gabungan dengan sejumlah Pak Ogah dan juru parkir liar mewarnai razia penegakan perda ketertiban umum di kawasan Sawah Besar, Jakarta pada Rabu siang. Pak Ogah yang ketakutan berlari menyeberangi jalan, namun sayang petugas berhasil menangkapnya. Gak dapet, Pak. Terus ngapa lari tadi? Lari. Takut, Pak. Takut apa? Takut tangkap? Iya. Mana uang lu? Mana uang lu? Gak ada, belum dapat. Belum dapat. Tadi sering parkir di sini tapi? Sering parkir di sini tapi? Kagak, baru ini. Baru ini. Razia kembali dilanjutkan petugas dengan menyisiri sejumlah ruas jalan di wilayah Sawah Besar. Satu persatu Pak Ogah dan juru parkir liar yang tengah beroperasi ditangkap petugas. Dalam razia ini petugas menangkap 11 Pak Ogah dan juru parkir. Mereka ditangkap karena meresahkan. Mereka yang tertangkap kemudian dibawa ke Panti Dinas Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina dan dilatih keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.